Iya, jadi sambil ngopi, snacknya Kan udang ikan segala udang macam. gitu ya. Iya. Atau kita bikin ini finger food itu ya. Ada waktunya tetap loh 24 Sama ya jam tetap ya, sama. iyalah. Masih waktu Indonesia Barat juga waktunya itu. Cuman kayaknya kok lebih panjang ya di sini. Kan itu dia kayaknya baru nebar benih, jadi mungkin belum bisa panen. Kalau bisa panen kan lumayan ya, kita bisa dapat udang gratis. Di perkotaan itu kita makanya nyarinya yang praktis gitu kan. Iya. Itu agak tricky juga tuh nyambungin bahan makanan kayak udang ikan ini biar praktis tapi juga tidak mengurangi nilai gizinya gitu kan. Nah, saya mau berhenti aja. Saya mau ngurus usaha ini. Sepertinya ini ada passionnya tuh keluar. Iya, jadi sambil ngopi, snacknya Kan udang ikan segala udang macam. gitu ya. Iya. Atau kita bikin ini finger food itu ya, kayak ikan tenggiri kita dibikinin finger food digoreng pakai tepung itu kan bisa juga tuh sambil santai kan. Iya. Biasanya kan ngemilnya tuh kalau nggak bisa goreng, singkong goreng atau french fries kayak gitu kan. Iya. Bisa kita ciptakan itu ya finger food tadi. Finger food Ada dari udang. Kalau di luar di Jepang tuh kayak ebi tempura kayak gitu, itu kan iya. sebenarnya Udang ya. Iya. Apalagi kan Bangka ini juga salah satu yang terkenal tuh ikan tenggiri ya, selain Ya, ikan tenggiri. pempek ikan tenggiri gitu. Ya. Iya, kebutuhan terhadap ikan tenggiri itu besar loh. Besar ya. Bangka ini. Karena banyak yang usaha kayak otak-otak, tempe. Oh ya, nanti saya ajak ini juga ya, kita lihat usaha snacking ya. Oke, Dari boleh. bahan dasar seafood. Ya, Hari ini jalan-jalannya full ke perikanan ya. iya, betul. Jadi kita udah ngopi, udah fresh, kita jalan-jalan ke tapak udang. Nanti kita lihat proses pengolahan snack dari seafood. Snack dari seafood. Oke. Iya. Nah, kalau ngelihat kondisi jalan seperti ini, siapa Lian ya? Dia udah pernah ke Bangka sebelumnya? Belum. Belum. Menurut Lian ini lihat kondisi jalan gini di Bangka ini kayak begini gitu, menurut Lian gimana tuh? Enak sih, lancar, oke gitu. Banyak yang dilihat sih kalau daripada masuk tol. Iya. Ya. Tapi jalannya banyak ini ya. Ya, cuma ya karena Kadang umum ya. Ya jalannya banyak ini ya, getaran-getaran terakhir Tapi ini nggak ya. ada macet sama sekali. heran ya. Betul. Itu salah satu yang membuat orang itu betah tinggal di Bangka itu polusinya rendah karena asap kendaraan nggak banyak. Itu kadang-kadang itu kalau orang mau menghabiskan hari tuanya kembali tinggal di Bangka itu salah satu pilihan yang tepat ya menurut saya. Karena kalau tinggal di kota besar kayak ibu saya kan, terakhir itu dia maunya tuh tinggal balik lagi ke Bangka. Karena kalau di Jakarta itu dia bilang lagi, kita mau pergi ke satu tempat aja ngabisin waktu berapa jam di jalan, ya kan. Terus di sini kan dia bisa ketemu teman-temannya, bisa ngobrol sana sini. Buat para senior gitu ya, orang-orang tua gitu, apa sih kan ibaratnya tuh menikmati hari tua, bisa ngobrol sana ngobrol sini, santai, nggak perlu stres ibaratnya kan. Sini waktu berjalan lebih cepat ya. Iya benar. Betul. Jadi ada banyak yang dinikmatin mungkin kali ya. Betul. Jadi lama ya. Jadi karena nggak macet, jadi kita bisa melakukan banyak hal pada satu hari. Itu jadi kayaknya kok waktunya lebih panjang. Ada waktunya tetap loh 24 Sama jam ya, tetap ya, iyalah. Masih waktu Indonesia Barat juga waktunya itu. Cuman kayaknya kok lebih panjang ya di sini. Itu ya memang benar seperti itu. Jadi kadang-kadang saya dulu kan tinggal di Jakarta juga kan. Kalau di Jakarta tuh kita nggak sadar kita tuh banyak membuang waktu di jalan. Iya benar tuh. Soalnya banyak yang bilang gini katanya, kita tua di jalan ya kalau di Betul. Jakarta. Jakarta Kalau tua di macet. jalan, betul. Sehari kalau di sini kita ngomong perjalanan 2 jam tuh benar-benar kamu tuh di jalan terus itu kendaraan 2 jam itu. Nah, karena nggak macet, polusinya
nggak tinggi ya, rendah ya di sini. Jadi waktu kita lebih bukan lebih panjang sebenarnya, lebih efisien. Mau ke sana ke sini itu lebih cepat. Jadi hasilnya itu juga kayak kita hari ini bisa syuting rencana sampai 3 Iya, bener. 4 tempat. 3 tempat ya. Satu hari coba di Jakarta. Itu nanti berarti Aceh belum pernah ke Tambak Udang ini? Belum. Hmm. Dulu pernah diajak Heeh. sama yang punya, kan sama yang kenal punya. baik ya. Cuman lagi gak bisa aja waktu itu. Gitu. Nah ini kebetulan mungkin nanti kita datang ke Tambak Udangnya, dia kayaknya baru nebar benih, jadi mungkin belum bisa panen. Kalau bisa panen kan lumayan ya, kita bisa dapat udang gratis. Soalnya kalau pas proses panen tuh enak tuh, Iya. maksudnya prosesnya Iya, itu iya. kan kita bisa dapet. Udangnya ya, kita dapat lihat ya. Gitu ya. Heeh, heeh. Sama sebetulnya kalau pas dia sebar benih juga seru sih. Oh, Karena kan iya. ada proses-proses yang bisa kita lihat gitu. Betul. Karena kan kita nggak sembarangan kan Ya, naruh. nggak bisa sembarangan masuk ke Tambak Ya, Udang ini itu. ya. Heeh. Kalau kita bukan benar-benar orang internal, biasanya nggak diizinkan. Gitu. Itu juga kan karena kan bisa bawa penyakit lah Ya, istilahnya betul. itu. Ini kan menjaga Sterilisasi. steril ya tempatnya ya. Betul. Kan udang kalau sampai terjadi sesuatu itu investasi kan besar. Itu problem. Sayang itu uang Iya. itu. Iya. Uang dan makanan. Iya. Ini kalau dari teman-teman tuh kan pernah bilang udangnya Bangka memang beda sih memang. Tapi nggak tahu juga sih karena kan saya dari Bangkanya. Kalau Ya. saya yang bilang emang enak ya terlalu subjektif kan. Tapi nih kalau Aceh sebagai pengusaha nih dilihat kan orang-orang tester atau memang udangnya ini yang enak tuh yang mana sih kira-kira kalau bagi Iya. Aceh? Udang sebenarnya yang enak itu yang kalau ibaratnya tuh dari air laut ya, udangnya. Sekarang kan memang tambak-tambaknya juga ya air laut juga ya kan. Tapi memang dibandingkan udang air tawar, udang air laut itu lebih gurih, lebih manis kayak gitu lah rasanya. Gitu. Iya. Jadi salah satu yang membuat udang di Bangka ini adalah favorit itu ya karena kita tambaknya itu kan air laut ya, udang air laut. Kadar garamnya lebih tinggi. Garamnya lebih tinggi. Jadi Itu itu jauh lebih enak. jauh lebih enak ya. Kalau saya udang yang enak biasanya udang yang gratisan. Itu juga. Ya, yang gratisan dan sudah dimasak. Iya, betul. Iya. Itu berlaku untuk semua. Kalau Aceh nih, kalau untuk yang pasokan udang yang masuk di resto Aceh tuh ukurannya biasanya nyari yang ukuran berapa tuh? Itu biasanya tuh sekitar 50. Jadi ukuran udang itu adalah berapa ekor per kilonya gitu kan. Oke. Ada yang kalau yang gede banget tuh kan mungkin 20 ekor gitu kan. Sekilonya ada yang 30 ekor, itu yang agak besar. Nah, yang normal-normal 40, 50 itu sedang lah ya. Sedang gitu. Itu biasanya kita pakai yang kayak gitu. Ada lagi yang jauh lebih kecil, lebih yang sampai 60 ekor juga. Itu kecil-kecil gitu loh. Ya. Nah, itu cucunya udang. Ya. Itu jarang sih di pasaran. Jarang. Kecuali itu ada masalah lah gitu sampai udang sekecil itu tuh udah dipanen. Ya rata-rata yang kita pakai itu ya kira-kira 40 atau 50 ekor per kilo gitu ya. Per kilonya. Sedang lah itu. Sedang. Nyarinya itu di mana, Ceh? Belinya itu? Biasanya kita ada langganan sama nelayan. Oh, gitu. Jadi pas mereka lagi ada stok nih, mereka telepon. Cek, hari ini baru ngangkat nih katanya. Ada udang nih. Nah, tapi kalau udang dari laut ini sekarang tuh agak jarang. Jarangnya itu kan nelayan yang bawa kan mereka gitu. Dan ukurannya biasanya itu nggak rata. Kalau udang tambak itu kan jauh lebih ukuran tuh sama ya. Jadi satu batch itu ukuran segini gitu loh, harga segini. Nah, itu kita pakai juga. Oke. Nah, kalau hanya ngandalin yang dari nelayan udangnya itu nggak stabil. Nggak stabil. Udang tambaknya jauh lebih stabil. Karena ini dia kan dibudidaya ya, dipelihara, jadi udah tahu kapan mau panen. Iya, kita juga bisa nyetok ya. Nanti pas dia panen
kita udah siapin, oh panen berikutnya kapan gitu. Ya udah kita udah hitung kira-kira kebutuhan kita berapa. Enak juga ya, maksudnya dari resto ke bahan bakunya deket tuh, jadi bisa Ya, tinggal betul. tinggal telepon. Iya, telepon. Iya, betul. Kalau Aceh, menurut Aceh nih tingkat kesegaran udang yang bagus untuk diolah tuh yang seperti apa sih? Kalau kita lihat dari fisik ya, Heeh. kalau udangnya itu masih bening gitu ya, ya, nah itu. Kemudian kita berapa lama nyampe ke kita itu kan berefek udang Iya, itu ya. Karena kalau udah hari ini panen terus nanti sore udah diantarin ke tempat kita, itu pasti bagus dan segar gitu. Terus kalau kita ngeliat dengan kasat mata itu, kalau dia masih nempel tuh kepalanya itu, masih nempel kepala. ya jadi nggak copot-copot gitu kan. Nah kalau udah copot-copot itu biasanya kan udah cukup lama tuh, udah ditaruh sana ditaruh sini, jadi udah kayak gitu bening gitu ya warnanya, terus kepalanya masih nempel, itu seger, itu bagus itu. Bagus. Oh berarti Aceh emang nyarinya yang kepalanya masih utuh ya? Ya masih utuh kita. Oke, siap. Jadi kita bersihkan sendiri nanti. Oke. Yang masih hidup atau yang udah masuk es atau frozen gitu? Biasanya dari tambak tuh dia udah frozen, ini Udah kita frozen buat kita ya? bukan frozen sih, cuma dikasih es doang Kasih sama mereka, itu es, belum ya. frozen bro. Karena udah deket ini ya, Ya jaraknya. deket ya, deket ya jaraknya. Iya, paling sehari juga pasti Iya, cuma berapa menit lah. iya biasa pagi itu udah panen, biasa mereka Panen, pagi panen. Nah sore itu udah ada di kita. Ya, tinggal kita bersihin kepalanya aja. Nah di situ baru kita proses gitu langsung. Kalau dilihat nih, ini kan kalau di generasi kita kan makan udang, makan ikan tuh kan karena udah biasa ya. Ya. Nah, kalau generasi misalkan anak-anak kita ini kan ya agak mengenalkan ikan sama udang tuh kan kadang agak tricky ya. Amis lah, susah dimakan lah ininya. Iya, nah, betul. itu gimana tuh, Ya, memang itu anak-anak sekarang itu selalu pikirannya itu suka makan makanan yang processed food. Proses, oke. Jadi praktis atau apa kayak begitu ya. Nah kadang-kadang mengenalkan anak-anak ini untuk makan makanan yang yang basic menurut saya ya, itu sebenarnya ya, yang tidak perlu banyak pengolahan gitu kan. Itu kan sebenarnya jauh lebih bagus. Nah ini nih kayak dari orang tuanya dulu ya, untuk membiasakan makan makanan yang seperti itu. Otomatis anak-anaknya itu akan mengikuti. Kayak kita dulu tidak terlalu masalah, kita kayaknya nggak pusing sama amis ikan ya. Iya kan, udah biasa ya. Kayaknya memang itulah ikan itu ya. Tapi memang kalau ikan yang fresh, seafood yang fresh harusnya tidak amis. Harusnya. Tapi zaman sekarang ini di keluarga pun kebiasaan untuk makan ikan yang minim diproses, paling cuma dikasih garam lada, ditim atau dikukus atau digoreng gitu. Kadang-kadang tuh udah beralih. Ya, jadi mau praktis, mau cepat, jadi makan makanan yang seperti itu dianggap tidak praktis. Padahal itu sebenarnya masalah kebiasaan aja. Kalau di keluarganya udah dibiasain, itu akan jauh lebih anak-anak tuh lebih bisa menerima harusnya ya. Itu edukasi dari pemerintah kita dulu pernah bikin ada acara ya, kayak mengatasi stunting sekitar tahun yang lalu ya. Jadi saya ada member satu organisasi charity ya. Nah itu nyalain club ya. Nah waktu itu kita membuat program itu mengatasi stunting di Pangkal Pinang ya. Kita memberikan cara mengolah protein ya, mungkin dari telur, dari ikan atau apa, karena banyak ibu-ibu zaman sekarang dia beli ikan, beli udang, beli cumi, dia nggak tahu mau diapain. Iya, jadi itu kita termasuk ajarin juga tuh bagaimana mengolah
bahan makanan yang mengandung protein itu. Waktu itu sih kita contohnya telur, tapi sebenarnya kan bisa diganti udang, ikan atau apa gitu. Nah itu sebenarnya itu kalau anak-anak dari rumahnya sudah biasa makan kayak begitu, nggak akan ada problem. Mereka tidak akan bilang itu ikan tuh amis lah, atau agak ribet lah makan ikan banyak tulangnya, atau sebenarnya bisa gitu loh Bisa ya, ininya ya. ya. Intinya itu adalah kebiasaan keluarganya. Trik dari orang tuanya ya, Ya, dalam trik mengenalkannya itu ya. Ya, jadi kalau di keluarga itu sudah membiasakan makan makanan yang bukan proses food ya, itu sebenarnya nggak ada masalah sih anak-anak, karena anak-anak itu ya itu dari pola makan keluarga lah. Iya sih. Cuma kan kadang kita harus kita akui juga ya, kadang di perkotaan itu kita makanya nyarinya yang praktis gitu kan. Iya. Nah itu agak tricky juga tuh nyambungin bahan makanan kayak udang, ikan ini biar praktis tapi juga tidak mengurangi nilai gizinya gitu kan. Nah ini sedikit cerita nih, flashback ke dulu waktu saya masih kerja di Jakarta ya. Siap. Jadi saya itu terbiasa menyiapkan makanan untuk anak itu. Itu cuma punya waktu tuh kan Sabtu dan Minggu libur ya. Jadi setiap hari Sabtu tuh saya ke pasar tuh ya. Ini contoh aja. Saya membeli semua bahan makanan yang dibutuhkan untuk 1 minggu ke depan. Nah, kalau orang Bangka ini kan suka bikin sate ikan. Ini tahu ikan, sate ikan. Nah, itu adalah menu yang wajib yang harus saya sediakan itu di kulkas setiap hari. Karena untuk praktis untuk hari kerja itu jadi gampang. Tinggal dikukus sebentar mateng gitu. Padahal kita udah bikin tuh hari Sabtu tuh, kita udah bikin buat stok 1 minggu. Itu sate ikan. Saya sering nyetok itu. Nah, kalau sate ikan tuh kan otomatis itu 90% itu isinya kan ikan. Ini kan salah satu produknya tadi nih saya beli. Sempat bawa kopi juga ya. Wah, gimana? Mantap kan sambil nyetir biar matanya terang gitu ya. Ini kalau boleh tahu, Bangka ini kan kalau saya tidak salah ya, ini kan jarang saya dengar ada kebun kopi gitu. Betul. Tapi orang banyak banget yang buka-buka warung kopi. Salah satu kan Aceh kan pasti sampai berapa tadi 6 ya. Nah itu kan kopinya tuh dari mana sih? Kita pakai kopinya itu dari Sumatera. Sumatera. Karena Bangka sendiri ada kebun kopi, tapi kayak kopi Liberica jenisnya itu. Nah itu orang tidak familiar dengan rasa Liberica itu, karena dia kayak rasa seperti ada bau. Saya pernah coba juga ya, dia kayak semak-semak gitu loh, seperti gitu baunya itu. Nah orang tuh nggak familiar dengan yang seperti itu ya. Jadi kalau kita kan ngambil di Sumatera itu kan robusta. Terus kita mix juga dengan Medan Gayo Arabikanya. Jadi kita ada campuran Arabikanya. Jadi untuk kalau Arabica itu untuk aroma. Kalau robusta itu yang paling banyak yang dipakai di Bangka, robusta. Mereka kayaknya memang lebih cocok kan, lebih pekat, lebih kental kopinya. Nah, tapi kalau di luar negeri itu justru Arabica itu lebih banyak dicari, karena bagi mereka yang menikmati kopi itu bukan cuma dirasa tapi di harumnya itu loh. Nah harumnya itu adalah Arabica. Itu kopi unggulan Indonesia banyak banget kan, yang dari Sulawesi, dari mana itu jenisnya itu adalah Arabica. Kalau robusta lebih ke pahit atau gimana? Ya, pahit ya. Pahit dan lebih kental. Lebih kental yang hitam. Kita jalan menyusuri pantai, saya jadi mikir, kayaknya pantai sambil ngopi, terus kalau ada snack selain ubi kan biasanya ada pisang, ada udang rebus gitu. Aduh, kayaknya nikmat banget tuh. Betul. Kita dulu kalau wisata kan ya ke pantai lah ya di Bangka ya. Kamu lihat apa yang kita bawa itu? Ikan, udang, tinggal dibakar aja kan. Beli itu di pasar. Saya ingat tuh kalau masih kecil tuh kita kalau pergi jalan-jalan tuh biasanya Minggu sore. Udah siap-siap nih kita mau ke pantai sore.
kita bawa bekal sendiri tuh. Oh. Zaman dulu tuh mana ada warung-warung yang kayak sekarang yang Heeh. jual-jual otak-otak apa gitu tuh nggak ada. Ada ya? Nggak ada. Jadi kita bawa sendiri dari rumah, bawa batako, bawa arang, bawa bawa sabut kelapa. Itu kita nyalain api di pinggir pantai, bawa ikan langsung dibakar situ, langsung makan di tempat itu. Rasanya tuh mantep banget gitu. Itulah wisata orang Bangka ya. Satu rumah Yang kayak gitu waktu kita masih kecil itu. Aceh, sorry, mulai apa ya? Mulai memegang ini dari tahun berapa nih memegang? Dari tahun 2011. 2011. Iya, Nah, jadi gimana? dulu saya kerja ya. Jakarta. Kemudian ketika mama waktu itu kondisi kesehatan sudah menurun. Nah, saya pada waktu itu pengen mengurus mama. Dan mama kan tinggalnya di Bangka. Jadi saya itu sering sekali pulang. Jadi weekend saya biasanya ada di Bangka. Itu melihat mama gitu ya kan. Nah, pada waktu saya mengurus mama itu mama tuh nyeletuk gitu loh. Kamu kerja gitu loh. Katanya nggak ada kepikiran mau usaha sendiri gitu. Karena kita udah asik kerja tuh ibaratnya. Nah, waktu itu agak bikin apa ya, kita kayak oh iya ya, kenapa nggak kepikir buat usaha sendiri gitu ya, tapi mau usaha apa gitu loh. Nah, tanpa sengaja juga sebenarnya itu kita memulai itu karena kan ngeliat mama itu usahanya kan masih sangat tradisional ya. Dia yang ngurus itu dari buka itu warung kopi sampai dia yang sendiri yang nutupnya gitu loh. Jadi sehari-hari waktunya tuh dihabiskan di warung kopi itu. Nah, kan kita karena udah lama tinggal di Jakarta kan kita melihat usaha itu kan sebenarnya bisa dibikin jauh lebih profesional kan. Nah, itu saya ngeliat itu peluang. Nah, makanya kita mulailah buka dengan modal seadanya. Cabang pertama kita di Pangkal Pinang. Nah, ternyata animo masyarakat Pangkal Pinang terhadap warung kopi Tung Tau ini yang dulu tuh yang hanya ada di Sungai Liat itu besar banget gitu loh. Karena kita makanan khasnya kayak roti panggang itu kan di Pangkal Pinang nggak ada. Jadi orang-orang tuh justru harus ke Sungai Liat dulu kalau mau minum kopi Tung Tau ya kan. Jadi ketika kita buka di Pangkal Pinang itu sangat positif banget gitu loh penerimaan masyarakat Pangkal Pinang. Nah, dari situlah itu merubah mindset saya. Kayaknya ini ada nih peluang untuk punya usaha sendiri. Karena dulu saya sekolahnya di IT ya. Kayaknya kalau kita mau buka perusahaan IT kan modalnya nggak ada ya kan. Nah, kalau warung kopi ya kita cobalah. Nah, waktu itu saya mengajukan cuti di apa namanya di ke perusahaan untuk ya memang mengurus mama dan sekalian trial itu bisnis jalan atau tidak. Nah, ternyata setelah jalan 3 bulan ya, 3 sampai 4 bulan, saya memutuskan kayaknya saya mau berhenti aja kerja. Saya mau ngurus usaha ini. Sepertinya ini ada passionnya tuh keluar. Dulu itu yang sesuatu yang nggak kita pikirkan gitu loh. Jadi jadi tetap kita konsepnya tradisional, tapi secara manajemen itu kita bikin modern gitu secara manajemennya gitu. Jadi tantangan juga. Jadi sebenarnya warung kopi kita ini nggak cuman ibaratnya ada inovasi lah juga dari kita. Siap. Mana gerbang birunya? Sebelah sana kayaknya. Oh, itu tuh udah kelihatan tuh. Oh iya betul. Udah kelihatan, nggak tahu apaan. Kayak perumahan. Hah? Ya betul, banyak sawit. Itu pohon sawit semua tuh. Iya. Tapi adem ya. Ini lihatin. Pinter kali itu. Ini kan nyari lahan. Ini pendak ya di sini. Nah, ini dia gerbang biru. Ini kita langsung masuk nih. Masuk aja. Belum kunci. Dibuka sih. Oh, buka ya. Buka.
Ah, mau ke dalam. Ya, makasih. Ini Apa ya? Very hot. very hot, ya, same. Jadi kita pakai payung aja ya nanti ya. Cari yang enak. Iya, betul. Turun dulu ya, nanti Kak cari ini.